Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan software SPSS. Nah, jadi di sini untuk SPSS sendiri atau Statistical Product and Service Solution atau Statistical Package for the Social Science itu merupakan software analisis statistik yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, menafsirkan data, baik untuk penelitian akademik maupun bisnis. Nah, di sini program ini itu banyak digunakan karena memiliki antarmuka yang mudah dipahami serta mampu menjalankan berbagai teknik analisis statistik. Contohnya seperti uji hipotesis, regresi, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk di perkuliahan ini dan juga di modul ini, versi SPSS yang akan digunakan itu adalah IBM SPSS Statistics yang versi 22. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman memang mau download yang versi terbaru, misalkan versi 25, 26, dan seterusnya, itu tidak apa-apa. Tapi kita akan mengajarkan di sini menggunakan SPSS yang versi 22. Oke, jadi balik ke basicnya dulu. Jadi sebenarnya di SPSS ini ada Windows utama yang akan digunakan, yaitu ada namanya data editor dan ada yang namanya viewer. Nah, data editor ini menampilkan isi dari file data, di mana pada data editor ini pengguna bisa membuka, menyimpan, menutup file data yang sudah ada, lalu membuat file data baru, memasukkan data, melakukan perubahan pada file data yang sudah ada, serta menjalankan analisis statistik. Singkatnya, data editor ini nanti itu berisi file data kalian, terus kalian juga bisa running, terus juga bisa melakukan perubahan ataupun menjalankan analisis statistik. Nah, sebaliknya kalau viewer, itu tuh isinya hasil dari analisis yang sudah kalian lakukan. Contohnya output, tabel, grafik, dan lain-lain. Nah, di viewer ini nantinya pengguna bisa mengubah, menghapus, menyalin, menyimpan, atau bahkan memindahkan hasil output ke dalam dokumen Word. Oke, nah kalau sudah kita lanjut, nah, di sini ada secara singkat proses menggunakan SPSS itu seperti apa sih? Jadi simpelnya gini teman-teman, kalian itu input data dulu, berarti sudah tahu ya berdasarkan penjelasan di atas, kita tuh input datanya di data editor. Kenapa? Karena ya memang kita mau masukin data, terus kita mungkin mau edit, mau analisa. Jadi di sini kita masukin di data editor. Nah, lalu kita akan memproses dengan data editor. Jadi kita akan memproses hasil data yang sudah dimasukkan tadi. Nah, selanjutnya kalau udah diproses, sudah dianalisis, maka akan muncul output yang akan muncul di viewer atau kita sebutnya dengan output. Output itu ya hasil dari analisa kita. Nah, hasil output ini bisa dalam bentuk teks, tabel, grafik, dan juga lainnya. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut lagi. Nah, berikut adalah hal yang paling penting atau paling basic untuk dipahami. Jadi, di sini ketika kalian nanti buka SPSS, itu akan memunculkan Windows utama yang kita sebut dengan data editor tadi. Jadi, data editor ini nanti untuk kalian memasukkan dan juga memproses data. Nah, di data editor nanti akan kebagi jadi dua. Ada yang namanya data view dan ada yang namanya variable view. Nah, kita langsung aja ke softwarenya dulu. Sekarang kita akan buka software SPSS-nya. Oke. Nah, pada saat pertama kali software dibuka, tampilannya itu akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah halaman utama atau Windows utama ketika kalian pertama kali buka SPSS. Nah, kita akan fokus ke yang pertama dulu. Kita cek di bagian kiri bawah ada data view dan ada variable view. Nah, ini adalah yang paling pertama banget kalian harus pahami. Apa sih beda data view dan variable view? Nah, kita klik ini kalau variable view, ini kalau data view. Nah, sesuai dengan namanya ya teman-teman, berarti kalau misalkan di data view itu, ya di bagian yang sebelah kiri, itu adalah halaman untuk kalian menginput data. Oke, jadi data view itu isinya adalah data. Nah, sedangkan kalau variable view itu tuh bukan untuk menginput data, tapi untuk menginput nama dari variabel kalian. Jadi di sini di bagian variable view nanti kalian bisa masukin nama variabelnya, terus kalian mungkin bisa ngasih label, terus memberitahu ini tuh tipe datanya itu seperti apa, terus di sini juga ada pilihan-pilihan lain. Nah, lanjut di bagian variable view itu nanti akan ada beberapa daftar variabel dan karakteristik yang perlu kalian isi. Dan di sini lumayan panjang, kita lihat ada name, ada type, terus ada width, decimals, label, value, missing, columns, line, dan juga measure. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu supaya details. Yang pertama dulu untuk bagian name, kita ke SPSS, kita ke variable view. Nah, di sini ada kolom name ya, teman-teman. Nah, sesuai dengan namanya. Name itu berarti untuk kalian mengisi atau menginput nama dari variabelnya.
Nah, di bagian sini, jadi ingat-ingat kalau mau input variabel itu ada di variable view. Jangan kalian input di bagian data view seperti ini. Jangan input di sini. Nah, di sini karena kita lihat ya di paling kiri itu ada nomor teman-teman, ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pastikan kalau kalian memang mau menginput dari awal, pastikan inputnya itu di baris pertama. Karena seringkali mahasiswa itu scroll-scroll ke bawah, nah akhirnya mereka input misalkan di nomor ke-28 misalkan. Nah, jangan seperti ini. Jadi kita fokus dari pertama. Nah, di bagian name ini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, nama variabel itu harus dimulai dengan huruf. Jadi kalian nggak boleh memasukkan nama variabel misalkan angka ataupun karakter-karakter lain. Jadi harus dimulai dari huruf. Yang kedua, tidak boleh mengandung spasi ataupun simbol. Jadi kalau kalian pakai spasi, spasi itu ada di keyboard kalian. Nah, spasi itu seperti ini nih teman-teman. Kayak, nah pemisah seperti itu namanya spasi, itu nggak boleh. Terus yang terakhir itu tidak boleh melebihi 64 karakter. Nah, tapi di sini ada alternatif untuk membuat nama variabel kalau misalkan memang terdiri dari beberapa kata. Nah, kita bisa menggunakan simbol underscore atau bisa juga pakai titik. Cuman memang kita di sini lebih ajarin pakai underscore ya supaya lebih jelas. Ataupun kalian juga bisa menggabungkan kedua kata ini. Nah, kita langsung praktekin aja. Kita ambil contoh misalkan em, variabelnya itu price perception misalkan. Nah, kalau misalkan kalian pakai spasi, nah dia tidak bisa ya. Jadi kalau pakai spasi itu pasti tidak terdetek. Nah, caranya gimana? Kalian bisa pakai yang pertama price underscore perception. Nah, kalau misalnya seperti ini kita cek dulu. Nah, ini bisa ya teman-teman pakai underscore bisa. Yang kedua bisa pakai titik. Ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, yang ketiga bisa juga digabungkan seperti ini. Nah, atau kalau kalian mau lebih simpel lagi, misalkan nih kalian cuma pingin kasih singkatannya aja, misalkan PP, seperti ini. Nah, ini juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya penamaan variabel itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap hasil. Ini itu cuma sebagai bantuan ataupun sebagai informasi aja. Apa sih yang kalian masukin datanya? Oh, oke, kita akan memasukkan data untuk variabel price perception. Oke, nah di sini tambahan dikit, kalau misalkan kalian masukinnya itu variabel misalkan X nih, misalkan kalian mau masukin variabel itu X1, terus X2, dan Y. Nah, misalkan ingin pakai lambang seperti ini. Nah, supaya kalian itu nggak lupa X1, X2, Y itu apa, kalian bisa minta bantuan label di sini teman-teman. Nah, kita skip dulu ke label, kita scroll ke bawah. Oke, di sini ada label. Jadi, label ini digunakan untuk memberikan deskripsi panjang pada variabel sebagai pelengkap nama di kolom name. Nah, jadi misalkan nih contohnya, kalian mau masukin variabel customer satisfaction, tapi menurut kalian ini terlalu panjang kalau dimasukin di nama. Silahkan aja kalian masukin name-nya CS aja, terus di labelnya kalian tinggal kasih aja customer satisfaction. Nah, kita praktekin sekarang. Misalkan di PP ini, kita mau masukin price perception. Nah, jadi kalau di label itu boleh ya pakai spasi. Jadi yang tidak boleh itu hanya yang di bagian name. Nah, berikut juga ini sama. Ini hanya untuk membantu kalian untuk mengetahui ini itu variabel apa. Oke, kalau misalnya sudah, sekarang kita fokus ke yang kedua, yaitu ada type. Nah, type itu mau ngasih tahu tentang tipe data kalian atau jenis data yang akan kalian pakai di SPSS. Nah, di SPSS sendiri itu ada beberapa jenis tipe data, namun di modul ini dan juga untuk keperluan di lab ini, kita akan fokusnya pakai yang numerik aja. Nah, di sini numerik itu apa sih? Kita bakal baca satu-satu ya di sini ya, mungkin kita akan detailsin. Oke, numerik itu adalah data angka yang dapat dihitung dan juga dianalisis secara statistik. Ya, contohnya apapun angkanya ya, misalkan angka 30, 25, 20, atau misalkan 3,5, 3,3, 3,4, apapun lah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, angka-angka seperti ini tuh masuknya ke numerik. Makanya kita akan pakai basic numerik aja. Nah, tapi kalau kalian ingin tahu lain-lainnya, mungkin di sini aku bisa jelas sedikit. Oke, kita cek ya ke SPSS, kita klik di bagian type-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tipe-tipe datanya, ada numerik, koma, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, dan juga restricted numeric. Nah, kita tidak akan menggunakan ini semua, tapi kita bisa baca satu-satu di modul. Untuk koma, jadi koma itu apa? Nah, data angka yang akan ditampilkan itu dengan tanda koma sebagai pemisah ribuan. Jadi nanti kalau kalian masukin data,
seperti ini misalkan 1,000 ataupun 25,500 itu artinya bukan desimal teman-teman, tapi ini itu berarti ribuan. Jadi ini 1000 dan ini 25.500. Ini sebagai tampilannya. Nah, lanjut lagi, kalau dot itu apa? Dot itu adalah data angka dengan titik sebagai pemisah ribuan dan koma sebagai desimal. Jadi pakai format Eropa. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. 1.000,50 dan juga 10.000,75. Ini artinya apa? Titik ini sebagai ribuan. Berarti ini adalah 1000. Nah, koma dibaca sebagai desimal. 1000,50. Nah, ini juga sama, berarti ini adalah 10.000,75. Kita lanjut ke scientific notation, data angka dalam format notasi ilmiah. Nah, contohnya seperti ini, kayak misalkan kalau kalian sering lihat ya, misalkan kadang termasuk di kalkulator ya, mungkin kalau angkanya udah kepanjangan, ataupun misalkan seperti ini nih, contohnya E+5. Nah, ini artinya apa? Karena di SPSS itu titik itu sebagai desimal, ini tuh berarti 1,223 E+5. Berarti kalian tinggal tambahin atau kaliin dengan berarti nolnya 5 kali teman-teman. Jadi misalnya 1,23 kan komanya di sini nih. Kalian kaliin nolnya sampai 5 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti hasilnya itu adalah 123.000. Jadi arti dari 1,23 E+5 ini adalah 123.000. Nah, sebaliknya sama aja, kalau 1,23 E-5, itu berarti tinggal 1,23 kalian mundurin nolnya atau komanya sampai 5 kali, sesuai dengan contoh. Jadi misalkan di sini 1,23, kita mundurin ya, komanya sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, artinya 1,23 E-5 itu artinya adalah 0,00000123. Oke, kalau sudah kita lanjut, di sini untuk di bagian date, data dalam bentuk tanggal dan juga atau waktu. Jadi contohnya misalkan kalian mau masukin datanya itu berupa tanggal ya teman-teman. Tanggal, waktu, nah seperti ini. Lanjut, kalau dolar, di sini data angka itu dengan simbol dolar dan koma sebagai pemisah ribuan. Jadi contohnya, di sini komanya itu bukan koma desimal, tapi ini tuh menggambarkan ribuan. Jadi seperti ini, itu artinya 1000 dolar. Nah, ini juga sama, ini artinya berarti 25.500,75 dolar. Oke, lanjut. Custom currency itu data angka dengan simbol mata uang selain dolar yang dapat disesuaikan. Misalnya kalian mau pakai rupiah, tinggal nanti bisa di custom currency di sini. Berarti ini pakai rupiah. Nah, peraturannya pakai apa? Kita menggunakan edit options. Cuman di sini memang kita tidak menggunakan custom currency ya. Jadi kalau memang kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan kalian bisa research sendiri. Oke, kalau sudah di bagian string, di sini data itu bisa berupa teks, huruf, dan karakter. Jadi kalau misalnya biasa data itu angka bentuknya, 1, 2, 3, dan seterusnya, nah di sini kalian bisa ubah data menjadi string. Misalkan kalian mau isi dari datanya itu bukan angka, tapi teks. Nah, seperti misalkan laki-laki ataupun sangat setuju. Nah, kalian bisa ubah nanti tipe datanya menjadi string. Lalu yang terakhir ada restricted string. Restricted string ini data teks pendek dengan jumlah karakter terbatas. Jadi contohnya misalkan digunakan untuk kode ataupun singkatan. Misalkan kita mau kasih A1 ataupun YA. Oke, kalau sudah kita lanjut, selanjutnya ada width. Jadi kita ke bagian width dulu. Nah, tapi ini sebenarnya di bagian width dan seterusnya ini lebih ke tampilan aja sih teman-teman. Maksudnya tidak akan terlalu mempengaruhi hasil, tapi mungkin kita akan bahas dulu satu-satu. Jadi width itu digunakan untuk menentukan berapa banyak digit yang dapat dimasukkan pada data tiap sel. Nah, nilai maksimal untuk width atau lebar kolom itu adalah 32.767. Nah, tapi ini memang terlalu banyak ya, terlalu banyak banget karakter untuk variabel string. String itu tadi yang berupa teks. Nah, sedangkan untuk yang numerik atau angka itu maksimalnya adalah 255 digit. Nah, defaultnya sebenarnya itu adalah 8 karakter, teman-teman. Yang sebenarnya udah sangat mencukupi untuk sebagian besar data. Namun, memang kalau misalnya variabel kalian memiliki nilai yang sangat besar, atau merupakan variabel bertipe string, maka nilai default ini bisa kalian sesuaikan. Kalau misalkan memang tidak diperlukan, biarin aja nilainya tetap seperti semula. Nah, kenapa aku bilang tidak terlalu kepake? Karena memang di modul ini, mostly sih datanya paling berapa karakter ya. Mungkin
3 ataupun 2 karena kita akan pakai 2 eh, angka di belakang koma. Jadi sebenarnya ini nggak perlu diganti. Oke. Nah, di sini cuman kalau memang kalian mau ganti, misalkan mau masukinnya tuh bisa 10 10 digit ya, misalkan pingin datanya 10 digit, ya udah silakan aja diubah. Kalau udah kita lanjut ke bagian desimal, nah desimal itu kalian pasti udah tahu juga ya, desimal itu kan angka di belakang koma. Nah, desimal ini bisa digunakan untuk menambahkan atau mengurangi desimal yang ditampilkan pada data berupa angka. Nilai default untuk desimal itu biasanya 2. Tapi kalau misalnya kalian memang mau lebih, ya udah tinggal diubah aja di bagian desimalnya. Kita ambil contoh, kita masukin ya di sini. Misalkan nilainya itu 3,55, misalnya 3,578 sekian. Nah, karena kalian defaultnya pakai desimal itu 2, maka otomatis SPSS ini akan menampilkan cuma 2 angka di belakang koma aja, dan mereka akan otomatis membulatkan. Pembulatan seperti di matematika. Nah, gimana kalau kalian ingin munculin semuanya nih? Misalkan di sini ada 5 angka di belakang koma ya. Ya udah kalian misalkan tinggal ubah aja desimalnya jadi 5. Nah, nanti akan muncul semua seperti ini. Nah, teman-teman juga cek deh, di sini kira-kira ada berapa karakter nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, otomatis kalau memang mau ditampilkan semua, maka di bagian width itu kalian minimal banget itu 6, teman-teman. Nah, coba kalau kita pakai 5 ya. Kalau pakai 5, dia tidak bisa. Kenapa? Karena number of decimal places-nya itu lebih besar daripada width-nya. Nah, kalau misalkan desimalnya 5, berarti kan otomatis desimalnya 5 ditambah angka depan, itu kan total ada 6 digit. Nah, teman-teman nggak bisa kalau cuma masukin width-nya itu di angka 5. Nah, makanya minimal adalah 6. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi banget. Oke, kalau udah label tadi aku udah jelasin. Nah, kita lanjut ke bagian values. Nah, values ini juga penting teman-teman, tapi ini tuh lebih dipakai untuk variabel kategorikal. Atau sebenarnya kalau di lab sendiri kita akan belajar setelah materi ke-6. Jadi setelah kalian ujian tengah. Nah, tapi aku jelasin dulu. Values itu di sini digunakan untuk memberikan kode pada variabel kategorikal dengan menjelaskan arti dari setiap nilai. Contohnya apa variabel kategorikal? Misalkan jenis kelamin ya teman-teman. Di variabel jenis kelamin itu ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, gimana cara kita kasih tahu SPSS bahwa dalam satu variabel ini terdapat 2 kategori? Nah, caranya dengan menggunakan value. Nah, kita balik. Misalkan kita bikin variabel baru di sini ya. Coba kelapan jenis kelamin misalkan. Nah, kalau kalian mau tahu caranya, kalian ke bagian kolom values, pastiin itu di baris yang variabelnya memang kalian mau kasih values. Tadi di baris 8, kita klik. Nah, jadi di sini ada titik 3, klik aja. Nah, cara untuk masukinnya berarti value-nya, misalkan yang pertama kalian mau pakai kode itu angka 1. Nah, ini bebas aja sih teman-teman, kalian mau pakai kodenya berapa. Tapi kita pakai standar aja ya, dari angka 1 supaya rapi. Nah, misalkan 1 itu untuk laki-laki. Nah, kalau udah tinggal kalian add. Lalu value kedua itu misalkan untuk perempuan, ya udah tinggal kalian add. Kalau sudah kalian oke. Nah, kalau misalkan values-nya nih seperti ini ya, values-nya udah kebaca seperti ini. Pada saat kalian ke bagian data view, nah kalian cari itu kolom jenis kelamin tadi. Nah, seperti ini. Nah, maka tiap kali kalian masukin angka 1 dan 2, nah si SPSS ini akan langsung mendetek 1 dan 2 ini bukan sebagai angka yang akan diolah, tapi dia itu sebagai values. Nah, gimana sih caranya untuk mengubah tampilannya? Kalian bisa klik di bagian atas ini, ada simbol A, terus anak panah, 1. Nah, atau dinamakan dengan value labels. Nah, kalau kalian klik, nah maka SPSS akan membantu kalian untuk mengingatkan nih, tadi itu kalian masukin angka berapa sih? Oh oke, saya masukin angka 1 dan 2. Lalu SPSS ini membaca 1 dan 2 ini sebagai apa? Nah, kalian bisa cek di bagian sini. Jadi artinya kalau udah diklik, hasilnya benar seperti ini, berarti artinya values-nya udah benar masuk. Nah, tapi balik lagi ya teman-teman. Jadi untuk tampilan ini, mau kalian pakai tampilan yang pertama ataupun yang kedua, itu tidak mempengaruhi hasil juga. Ini hanya untuk membantu kalian untuk melihat tampilannya. Oke, kalau misalkan udah, lanjut ke bagian missing. Nah, di sini untuk missing itu digunakan untuk menandai data yang hilang agar tidak disertakan dalam analisis. Jadi kalian bisa mengasih tahu SPSS, ada beberapa data yang misalkan memang kalian tidak mau sertakan. Nah, di sini ada 3 pilihan teman-teman. Ada no missing values, ada discrete missing values, dan ada range plus one optional discrete missing value. Nah, kita fokus ke yang pertama dulu, no missing values itu adalah standar yang paling kita pakai ya.
Jadi kalau kalian cek, kita emang udah defaultnya itu no missing values. Artinya apa? Artinya semua data yang kita masukin itu memang mau kita olah. Jadi tidak ada data yang tidak ada data yang mau kita ilangin. Oke, selanjutnya untuk discrete missing values itu berarti ada beberapa nilai tertentu yang kalian mau anggap hilang. Nah, di sini misalkan kalian tuh mau nganggap nilai 98, 99, dan 100 itu tidak diikutsertakan. Ya udah kalian tinggal isi di sini. Misalkan mau satu aja, oke 98. Nah, di sini maksimal 3 ya teman-teman. Berarti kalian bisa misalkan 3. Nah, kalau seperti ini, kalian klik OK, maka data yang kalian masukin, kalau ada 3 angka ini, itu akan otomatis dianggap hilang oleh SPSS atau tidak diolah. Oke, nah terakhir yang ketiga itu arrange plus one optional discrete missing values. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan. Jadi yang pertama itu ada rentang nilai dan juga satu nilai tambahan. Misalnya kalian mau kasih rentangnya itu dari 90 sampai 99, jadi dari angka 90, 91, 92 sampai 99 itu dianggap hilang, dan satu tambahan nilai yang akan dianggap hilang. Jadi misalkan kita balik ke SPSS, misal nih kita mau menghilangkan nilai-nilai mahasiswa yang di antara 10 sampai 20. Terus kita juga mau hilangin nilai mahasiswa yang misalkan nilainya 100 misalkan. Nah, jadi nanti pada saat kalian memasukkan data, dari angka 10 sampai 20 itu akan dihilangkan oleh SPSS dan juga angka 100 itu juga akan dihilangkan atau tidak diikutsertakan. Oke, kalau udah kita close aja. Nah, lanjut ke bagian columns. Nah, ini juga sebenarnya lebih ke tampilan aja, teman-teman. Jadi, columns ini tuh untuk mengatur lebar tampilan kolom di bagian name. Oke, jadi ingat-ingat, kita akan mengatur lebar tampilan aja di bagian name-nya. Nah, contohnya seperti apa? Tampilannya misalkan di bagian sini. Kita balik. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau kalian ke ini, tampilan di name atas ini, itu disesuaikan dengan columns-nya. Misalkan kita mau kasih kolomnya tuh misalkan 20 ya, berarti 20 karakter. Nah, otomatis tuh dia akan langsung melebar, teman-teman. Jadi sebenarnya lebih ke tampilannya aja. Nah, contohnya kita mau kolomnya cuma 2 misalkan. 2. Nah, kalau 2, nah jadinya dia kayak per 2 karakter. Jadi dia akan sangat kecil. Nah, pastikan nilainya itu minimal harus sama atau lebih besar dari nilai width-nya. Tujuannya apa? Supaya semua data yang kalian masukkan itu bisa terlihat jelas di tampilan data view. Jadi kalau misalkan nih, data kalian tuh ada 6 karakter ya tadi ya, tapi sedangkan kolom kalian cuma 2. Nah, makanya datanya jelek nih, jadi kayak nggak kelihatan. Nah, maka minimal banget, at least harus sama atau lebih besar dari width-nya. Nah, tadi karena width-nya 6, ya kita misalkan kita pakai 6 nih. Nah, kalau kita back, nah otomatis 66 digitnya itu kelihatan teman-teman. Tapi ini nggak mempengaruhi ya, kalian sebenarnya juga bisa lebar-lebarin sendiri. Oke, kalau sudah lanjut ke bagian align, nah ini sama kayak di Word, sebenarnya untuk merapikan tampilan aja, kalian mau rata kiri, mau rata kanan, ataupun tengah. Kita contoh ambil yang tengah ya, center. Nah, di sini otomatis akan tampilannya tuh center. Nah, sebaliknya kalau kalian rata kiri, nah maka dia akan rata kiri. Seperti itu aja. Oke, kalau sudah, nah untuk di bagian measure ini, sebenarnya kita akan pakai basic scale aja, tapi di bagian sini, oke, di bagian measure ini, nanti kalian itu ada penjelasan terkait skala-skala pengukuran. Nah, untuk skala pengukuran itu dibagi jadi 4, teman-teman. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan juga ada rasio. Nah, aku jelasin secara singkatnya. Nominal itu berarti data itu tidak ada urutan atau data ini hanya angka aja dan juga bisa dihitung jumlahnya. Contohnya apa sih? Jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, dan lain-lain. Jadi nilai-nilai dari variabel ini itu nggak ada peringkatnya teman-teman. Nggak ada nih jenis kelamin yang lebih tinggi ataupun rendah. Nggak ada juga nih agama yang lebih tinggi dan rendah. Golongan darah juga nggak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Oke, nah selanjutnya kalau ordinal itu, jadi ordinal itu sudah mulai memiliki peringkat, teman-teman. Jadi udah ada peringkatnya. Nah, tapi memang di bagian ordinal ini, perbedaan peringkat satu dengan lainnya itu tidak bisa dipastikan dengan fix. Berapa sih perbedaan antara satu dengan lainnya? Contohnya, peringkat lomba, rating film, tingkat kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Contohnya misalkan di bagian tingkat kepuasan pelanggan. Nah, kita nggak tahu nih dari jarak poin 4 sampai 5, itu berapa sih bedanya dengan pasti tingkat kepuasannya? Maksudnya apa sih indikator atau cara menghitungnya?
Sama juga dengan rating film, kita juga nggak bisa tahu pasti apa sih bedanya rating film 3 sampai 5. Kita nggak tahu secara fixnya perbedaannya itu berapa. Oke, nah selanjutnya kalau interval, itu dia juga memiliki tingkatan ya teman-teman, tapi di sini jarak atau selisihnya itu ada maknanya, atau secara fix kalian bisa tahu perbedaannya. Nah, terus di bagian interval ini juga ada nilai nol yang bentar. Nilai nolnya tuh absolut. Jadi kalau misalkan kayak skala nih, skala Celsius atau Fahrenheit, itu suhu 0 derajat itu bukan berarti tidak ada nol teman-teman. Tapi nolnya tuh ada. Ya artinya memang suhunya 0 derajat. Oke, nah terus di sini juga sama. Untuk jarak atau selisihnya tuh punya makna. Misalkan dari 1 derajat Celcius ke 2 derajat Celcius, ya memang bedanya itu satuannya derajat Celcius tersebut. Sama aja kayak misalkan tanggal atau kalender. Kalau misalkan dari tanggal 1 ke tanggal 2 kita tahu perbedaannya itu memang 1 hari. Nah, terakhir untuk rasio, di sini itu dia bisa diurutkan, terus jarak itu bermakna. Nah, cuman di sini untuk nol itu benar-benar nol, teman-teman, artinya. Jadi tidak ada nol yang dianggap sebagai nol absolut. Nah, contohnya apa? Misalkan uang, jumlah produksi, berat badan, dan lain-lain. Kalau misalkan uangnya jumlahnya nol, ya berarti itu benar-benar memang tidak ada uang. Terus misalkan jumlah produksi, kalau memang nol, ya berarti memang dia tidak produksi sama sekali. Oke, kalau misalnya sudah, kita lanjut. Nah, kalau sudah semua seperti ini, teman-teman, jadi udah nggak di bagian SPSS, sebenarnya sudah details. Untuk di bagian role itu tidak usah di apa-apa ya, teman-teman, kalian pakai yang default aja. Nah, kalau sudah ke bagian data view, nah di sini aku mau ajarin beberapa basic-basic cara, teman-teman. Nah, yang pertama, gimana sih cara menghapus data? Kalau kalian mau menghapus data, itu berarti di bagian data view kalian fokus ke bagian barisnya, karena memang mau hapus data, bukan mau hapus variabel. Caranya, kalian bisa klik kanan, clear, seperti ini. Atau kalian juga bisa klik per baris, misalnya mau di per barisnya, klik kanan, lalu clear. Nah, terus di sini juga ada, misalnya kalian klik 3,55. Nah, di sini juga ada perbedaan desimal ya teman-teman. Jadi kalau di SPSS ini, titik itu biasanya dibaca sebagai koma, atau kalian sesuaiin sama komputer kalian masing-masing ya. Tinggal dicek aja. Nah, misalnya kita masukin, nah, ini kita hapus dulu desimalnya menjadi, misalnya kita pakai 2 aja biar rapi ya. Nah, misalkan ini nih, kalau kalian pakai titik, berarti benar nih si SPSS mendetek titik sebagai pemisah desimal. Nah, tapi kalau kalian misalkan pakainya 3,55, nah, di sini koma itu dibaca sebagai, koma itu tidak dibaca sebagai pemisah desimal, teman-teman. Jadi kalau kalian masukinnya 3,55 seperti ini, nah otomatis SPSS malah bacanya dia itu jadi 355. Jadi pastiin jangan sampai salah input data. Misalkan mau pakai koma, ya udah berarti 3,55 seperti ini. Oke, misalnya 3,6 dan seterusnya. Nah, terus di bagian variable view, kalau memang kalian mau menghapus variabelnya, nah di sini nggak bisa hapus per name-nya, ini nggak bisa nih teman-teman. Nah, gimana sih cara hapusnya? Kalian fokus ke bagian angkanya di sebelah kiri. Kalian klik angkanya, klik kanan, lalu kalian clear. Otomatis dia akan menghapus. Jadi kalau misalkan kalian bingung kenapa ini nggak ada pilihan delete, kenapa nggak bisa di-delete, nah di sini kalian bisa delete eh, delete bagian nomornya. Seperti ini, misalnya mau di-delete semua, clear. Oke, nah kalau sudah seperti ini, otomatis akan nama variabelnya sudah kehapus. Nah, kalau sudah selanjutnya, aku mau jelasin dikit soal modul lab. Jadi, teman-teman, untuk modul lab itu sudah sangat details ya. Jadi, kalau kalian cek untuk teori itu sudah lengkap semua, kalian bisa cek aja teorinya sendiri. Nah, terus kalau bagi yang ketinggalan, kalian juga bisa cek di bagian step by step. Nah, kalau kalian lihat, step by step ini sudah sangat-sangat lengkap, details, dari baik dari segi tulisan maupun screenshot. Nah, kalau kalian pusing baca tulisan, misalkan memang tidak terlalu paham, di sini sudah ada langkah detailsnya, teman-teman. Kayak misalkan nih, kalian klik ke variable view, masukin namanya sales. Kalau udah masukin ke data view, silakan kalian masukkan datanya. Nah, terus untuk poin-poin penting atau langkah-langkah penting itu juga sudah ada screenshotnya. Jadi kalau misalkan kalian lupa, silakan lihat fotonya aja. Misalkan nih kalian disuruh ke analyze, descriptive statistic, dan frequencies. Kalian bingung, analyze itu di mana?
Nah, di sini sudah ada di gambar juga. Nah, berarti ini ada di bagian atas. Nah, hal yang perlu kita fokusin juga di bagian atas ini sudah ada menu-menu ya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai analyze ini untuk menganalisa beberapa pengujian. Terus di sini transform juga akan kepake ya. Transform nanti ada beberapa hal yang perlu kalian pakai. Lalu di bagian data nanti ada kepake satu hal sih weight cases itu tapi masih di pertemuan nanti. Nah, terus aku mau ajarin kalian gimana sih cara memperbesar ataupun memperkecil fontnya. Nah, kalian bisa ke bagian atas ada view. Di sini ada fonts. Nah, kalian kalau misalkan kurang kelihatan bisa ubah size-nya. Misalkan mau diperbesar banget nih. Nah, 36. Nah, jadi dia sangat besar, teman-teman. Oke. Semuanya itu sudah sangat detail lengkap dan juga bahkan output yang kalian perlu baca itu juga sudah dikotak-kotakin merah, teman-teman. Jadi kalau ketinggalan ataupun ujian nanti, sebenarnya kalian cek modul itu sudah sangat lengkap. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu gimana sih cara copy paste data dengan benar. Yang pertama, kita ke yang pertama dulu. Di sini ada contoh data, teman-teman. Nah, di case pertama ini, variabel utama kita kan cuma satu ya, yaitu data penjualan iPhone. Oke, kita balik ke SPSS, kita hapus dulu. Kita hapus dulu, terus kita ke nama variabelnya, misalkan data penjualan. Nah, kalau kalian lihat, sebenarnya variabelnya itu cuma satu, tapi kenapa datanya itu ada banyak nih, ada banyak kolom dan baris. Nah, ini itu artinya kalian harus menggabungkan kelima kolom ini dan juga beberapa baris ini menjadi satu kolom, teman-teman. Jadi satu kolom ke bawah. Kenapa? Karena memang variabel yang kalian masukkan memang cuma satu di sini. Oke, nah caranya gimana? Kalian bisa blok per kolom. Habis kalian blok per kolom, kalian pencet CTRL di komputer kalian, atau kalau yang pakai MacBook, itu bisa pencet Command di keyboard kalian. Kalau yang pakainya Windows, pencetnya itu CTRL di Windows, atau di keyboard kalian. Nah, kalau udah tinggal di blok aja, lanjut, CTRL-nya tetap tahan, tapi kalian blok per kolom seperti ini. Tinggal di blok per kolom. Kalau udah, klik C, atau CTRL-C sebenarnya aslinya. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa klik kanan, terus copy. Oke, kalau sudah kalian kembali ke SPSS. Nah, untuk nge-paste data atau menempelkan data, pastiin kalian sudah ke data view dan ke baris paling pertama. Jangan sampai kalian paste-nya di bagian baris ke-15 misalkan. Nah, kalau udah tinggal di CTRL-V seperti ini, atau kalian juga bisa klik kanan, paste. Bebas terserah kalian mau yang mana. Oke, nah kalau misalnya seperti ini, misalnya ke double nih, misalnya kalian nggak sengaja ke double, ya udah kalian tinggal ke variable view, tinggal hapus aja si variabel yang kebentuk itu. Seperti itu. Nah, ini kan sudah jadi satu kolom ke bawah ya teman-teman, sudah benar. Nah, lanjut. Nah, gimana kalau misalkan ternyata datanya itu sudah sesuai? Misalkan kita ambil contoh case 2. Bentar ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan ada 4 variabel dan juga memang datanya sudah ke bawah semua seperti ini. Nah, otomatis kalian nggak usah pakai CTRL lagi. Kalian bisa balik. Ini aku hapus dulu ya. Nah, kita bisa masukin nih variabelnya brand image, product quality, price perception, dan purchase bentar, decision. Nah, seperti ini. Kalau udah kalian tinggal klik blok aja semuanya. Tinggal di blok sampai bawah. Pastiin datanya udah habis ya. Tinggal klik kanan copy. Seperti ini. Atau CTRL-C boleh. Terus kalau udah ke data view, silakan kalian paste langsung, teman-teman. Jadi kalau udah datanya sesuai dengan kolom variabel, ya udah nggak usah pakai CTRL lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal kalian running-running aja, ikutin sesuai modul atau sesuai yang diajarkan di kelas. Nah, terus tambahan lagi sedikit, ini juga penting, teman-teman. Jadi kalian harus tahu gimana sih cara mengetahui alpha dan probability. Oke. Nah, di sini untuk alpha, alpha itu nama lainnya adalah tingkat signifikansi, taraf signifikan, tingkat kesalahan, ataupun error rate. Nah, standar alpha yang paling umum itu adalah 5% atau 0,05. Sedangkan probability nama lainnya ada tingkat probabilitas dan tingkat kepercayaan. Untuk standar probability paling umum adalah 95% atau 0,95. Nah, intinya alpha ditambah probability itu hasilnya akan selalu satu, teman-teman. 1 atau 100%. Bebas kalian mau hitung pakai yang persentase atau mau pakai desimal. Nah, cara hitungnya gimana?
Kalau memang tidak diketahui di soal, maka silakan kalian pakai alfanya itu 0,05 dan probability-nya adalah 0,95. Nah, kebanyakan kalau di SPSS sih kita mostly pakainya itu desimal ya teman-teman. Jadi kalau mau masukin nilai probability, mau masukin nilai alfa, itu biasanya pakainya yang desimal, yaitu 0,05, bukan yang persentase. Tapi nanti kalian bisa sesuaikan sendiri aja pada saat pengujian. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan di soal diketahui, misalkan nilai alfanya diketahui 0,10 atau 10% atau ini 0,1 ya. Nah, tinggal kalian cek 1 dikurangin 0,1 itu berapa? Hasilnya adalah 0,9 atau 90%. Berarti probability yang akan kalian masukkan adalah sebesar 0,9. Nah, hal ini juga sama misalkan alfanya diketahui 1% atau 0,01. Nah, maka dari itu probability-nya tinggal 1 dikurangin 0,01. Itu artinya berarti 0,99. Seperti itu, teman-teman. Kalau sudah, nah sekian penjelasan dari untuk pengenalan SPSS. Terima kasih.